Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kota Sorong, Papua Barat Daya merayakan Natal bersama pada 17 Desember 2023 di Aula SMU YPK 2 Maranatha Kota Sorong. Momentum perayaan Natal itu dengan mengusung tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, diharapkan menjadi penguat kebersamaan antar sesama dalam mewujudkan kemuliaan Tuhan, kasih dan kebenaran. Shalom, shalom. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pengurus DPC Gamki Kota Sorong yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Dan saudara, saya lihat memang pengurus DPC Kota Sorong ini sungguh luar biasa. Nah, karena saya juga sudah tergabung cukup lama di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian seperti begini, saya melihat pengurus-pengurus sebelumnya, bahkan pengurus yang ada sekarang ini, saudara, sungguh luar biasa. Ya, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan dengan perayaan Natal pada malam hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan yang juga yang terambil di dalam tema kita ini, Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Lukas pasal 2 ayatnya ke-14. Lembaga Alkitab memberikan tema di sana tentang gembala. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah ketemu dari ayat ini, maka kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama karena satu ayat saja yang kita akan baca pada malam hari ini. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang perayaan Natal, saudara, itu telah dinubuatkan oleh beberapa nabi-nabi yang telah menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus. Nah, saudara, ketika mereka menubuatkan seperti Yesaya, Mika, Hosea, Zakaria, mereka menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus. Nah, saudara, dari Yesaya mulai menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus, kurang lebih 600 tahun kemudian baru lahirlah yang namanya Yesus Kristus. Saudara, kenapa sampai Yesus itu perlu datang ke dalam dunia? Memang telah dinubuatkan oleh Yesaya bahwa seorang yang namanya Immanuel yang akan datang akan membebaskan umat Israel. Kenapa, saudara? Karena, saudara, ketika mereka mulai mengacu pada janji Tuhan yang diucapkan oleh para nabi-nabi yang tadi saya sebutkan, di situ, saudara, mereka menantikan dan mengharapkan ada seorang raja yang akan datang mereka. Karena pada waktu itu, saudara, di saat-saat keadaan bangsa Israel pada waktu, saudara tahu, mereka ada di bawah tekanan orang Romawi. Dan ketika mereka ada di bawah jajahan Romawi, mereka mengharapkan ada seorang yang akan datang dan membebaskan mereka, ada seorang raja dari keturunan Daud yang akan datang dan membebaskan mereka dari tekanan Romawi. Tetapi, saudara, Bapak Ibu, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, harapan-harapan mereka itu, saudara, seperti sesuatu harapan yang kosong. Kenapa, saudara? Sampai pada waktu Yesus ke surga, itu pun juga, saudara, Israel masih tetap ada di bawah jajahan Romawi. Nah, saudara, pada waktu berita ini disampaikan oleh malaikat Gabriel, bahkan para malaikat yang datang dan menyampaikan berita tentang kelahiran juru selamat atau kelahiran Yesus Kristus, saudara, firman Tuhan berkata bahwa berita itu disampaikan kepada para gembala-gembala. Nah, saudara, para gembala-gembala ini mereka bukanlah orang-orang dari golongan nabi, mereka bukanlah dari golongan imam, mereka bukanlah orang-orang yang intelektual rohaniawan yang ada di dalam rumah Tuhan. Mereka ini adalah pekerja-pekerja yang bekerja untuk menjaga kawanan kambing domba di padang. Nah, menjadi sebuah pertanyaan begini, saudara, mengapa Allah itu harus begitu menghargai orang-orang dikatakan bahwa para gembala-gembala ini? Mengapa Allah tidak memakai para imam atau nabi saja atau ahli-ahli Taurat yang terus, saudara,
mereka meneliti kebenaran firman Tuhan. Mengapa Tuhan tidak berbicara kepada mereka bahwa nanti akan datang seorang juru selamat dari keturunan Daud? Nah, saudara, Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab berkata begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kenapa, saudara? Karena, saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kemuliaan artinya hadirat Allah atau kemuliaan Allah atau utusan Allah itu sendiri ketika menyatakan diri bukan untuk para imam, bukan untuk orang rohaniawan, tapi kepada para gembala-gembala. Kenapa, saudara? Karena di dalam penekanan ayat ini dia berkata bahwa di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saya terlalu percaya firman Tuhan ini waktu ditulis, saudara, waktu diucapkan, ini sesuatu yang tidak salah. Justru karena mereka orang-orang kecil, karena kambing domba, saudara, mereka adalah orang-orang upahan yang pada waktu itu bekerja mengembalakan kambing domba. Alkitab berkata, justru karena mereka berkenan kepada Allah, maka mereka percayakan untuk membawa berita yang besar, berita yang luar biasa ini kepada bangsa-bangsa. Nah, saudara, ketika saudara saya melihat bahwa orang yang berkenan kepada Allah, kata berkenan ini artinya orang yang disukai oleh Allah. Kata berkenan ini artinya orang-orang yang dihormati oleh Allah. Kata berkenan ini, saudara, sama saja dengan, saudara, orang-orang yang disetujui oleh Allah. Nah, saudara, yang saya katakan, mengapa tidak kepada para imam-imam? Tidak kepada para ahli Taurat yang terus menyampaikan firman Tuhan? Saudara beritahu, mereka tidak dipercayakan oleh Tuhan karena mereka tidak berkenan, maka berita ini harus disampaikan melalui para gembala-gembala. Berita tentang Yesus Kristus harus terus diberitakan karena Yesus adalah kabar baik, Yesus adalah kabar keselamatan, Yesus adalah kabar yang dari surga. Saudara, ada banyak orang sementara membutuhkan berita tentang Yesus Kristus. Saya mau katakan, kalau engkau menjadi orang-orang yang dihormati oleh Tuhan, kalau engkau menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, beritakanlah tentang Yesus Kristus. Memang hari-hari ini, saudara, dunia seperti tidak pusing dengan berita tentang Yesus Kristus. Bahkan dunia mengabaikan itu. Orang-orang percaya, saudara, jadikan berita ini sebagai berita sampingan. Tapi, saudara, saya mau katakan, dia bukan berita, saudara. Katakan, kalau dalam surat kabar, dia adalah berita, kabar yang utama. Karena kabar ini kabar kesukaan, kabar ini kabar keselamatan, kabar ini kabar pembebasan, kabar ini adalah kabar kemerdekaan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Mari, saudara, sidang perayaan Natal yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang berkenan kepada Tuhan? Orang-orang yang mulutnya menceritakan tentang Yesus Kristus. Saudara, kemarin waktu saya pergi ke Dobo, kami sampai di satu kampung. Di situ orang Kristen yang menolak kami. Orang Kristen menolak kami, tapi saudara-saudara kita dari seberang, mereka menerima kami. Bahkan, saudara, ketika mereka menerima kami, di saat itu, saudara, setiap hari, apakah itu pagi, apakah itu siang, apakah itu malam, mereka hanya datang untuk mendengar berita tentang Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Saya mau katakan, berita tentang Yesus Kristus adalah satu berita yang berbeda dengan berita dunia ini. Berita tentang Yesus Kristus, saudara, apapun saudara punya masalah, berita ini bisa dapat memberikan sebuah solusi kepada kita. Tadi ada satu bapak dia datang bawa kami pergi ke kilo 14. Saya sampai sana, dia bilang begini, Pak Pendeta, ini saya punya mama ade. Terus kasihan saya lihat begini, dia punya kaki susaki, dia jalan tak bongko-bongko begini. Waduh, setengah mati sekali. Saya harus membawa berita, yang berita Yesus Kristus. Setelah dibawa berita Yesus Kristus, saudara, saya tanya, Mama, kenapa?
Dia bilang, saya pun kaki ini sudah susah untuk berjalan, saya pun pinggang ini sakit sekali, dan kalau berdiri itu tidak bisa lurus, jadi harus bengkok-bengkok begini. Apakah memang kita diciptakan dari apa, tulang yang bengkok-bengkok? Saya mau katakan tidak. Setan mengubah untuk berita Yesus Kristus. Dan saya katakan, setan, kau pergi keluar. Dan saudara, mama itu dia berdiri dan berkata begini, saya bilang, mama boleh, Mbak Yosman sudah. Berita Yesus Kristus adalah berita pemulihan. Berita Yesus Kristus adalah berita kesembuhan. Nah saudara, Bapak Ibu, sidang perayaan Natal dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita tidak menceritakan tentang Yesus? Dunia sudah seperti tidak bisa dapat menjanjikan apa-apa bagi kita, tapi Yesus Kristus masih bisa dapat memberikan sebuah kepastian bagi kita. Itulah sebabnya, mari saudara, sekalipun engkau bukan dari kelompok nabi, bukan dari turunan, bapakmu bukan hamba Tuhan, bapakmu bukan imam, bapakmu bukan, saudara bukan majelis, engkau orang rohaniawan biasa saja, tapi mulutmu menceritakan tentang Yesus Kristus, engkau adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Hari-hari ini sudah tak tahu berita apa yang dengar. Saya tidak tahu apakah berita dari hutan yang dengar atau dari mana. Tapi mereka tanya, oh mana? Bahkan Alkitab bilang kalau orang pagi-pagi bangun pagi-pagi berteriak, saudara, itu dianggap kutuk. Nah itulah sebabnya saudara, berita ini sementara dinanti-nantikan banyak orang. Jadilah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang percaya pada firman Tuhan. Dunia boleh berkata apa, dia berkata tidak. Berita ini saya percaya. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang rela berkorban. Saya katakan bahwa kita punya keinginan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, tapi ketika rela mengorbankan keinginanmu karena firman Allah, Yesus berkata, engkau bukan saja mendapatkan upah di sini, tapi engkau mendapatkan upah 100 kali lipat ketika dia datang pada kali yang kedua. Dan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang mulutnya menceritakan tentang Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Hidup damai kota Sorong. Ya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, saya kira acara intinya dari perayaan Natal yang Damki Kota Sorong melakukan di hari ini sebagai bagian dari penghormatan kepada Sang Mesias Yesus Kristus Tuhan kita, sebagai yang lahir di Bethlehem Kota Daud, yang malam ini kita merayakan. Pertama, mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan hormat-hormat karena ini suasana kita merayakan Natal. Hanya yang dihormati hanya Tuhan. Ya. Dan ini acaranya Tuhan, maka Tuhan saja yang terhormat di tempat ini. Pertama, Pak hamba Tuhan, Pak Jeffrey Marlisa, ya hamba yang dipakai Tuhan untuk terus ada di depan generasi. Karena generasi ini harus dipersiapkan mentalnya dan karakternya, agar generasi ini harus bertumbuh ke arah Tuhan. Karena dunia ini sedang rusak. Siapa yang menyiapkan generasi ini? Ya, yang menyiapkan generasi ini adalah hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Pak Hamba. Saya juga menyampaikan terima kasih karena saya disampaikan secara terhormat untuk malam ini. Saya bisa menyampaikan 1-2 kata dalam acara perayaan Natal Damki Kota Sorong pada tanggal 17 Desember tahun 2003. Kepada Ketua Damki Kota Sorong yang sebagai pelaksana dan mengingat kita, kami menyampaikan
menyampaikan terima kasih karena kita hadir mendengar firman Tuhan yang menyemangatkan dan memberi spirit roh untuk bagaimana mengarahkan kita melihat kepada Tuhan. Jadi kita tadi datang terlambat. Saya sendiri jam 5 tepat itu ada di Giliwung. Saya akan menunggu, pintu masih terkunci, baru yang pegang pintu datang buka pintu. Ya, saya tidak mengutarakan ini saya sudah ada di sini, kira-kira kita ibadah punya jam berapa. Ya, saya sebagai senior saya menyampaikan kepada kita semua agar di sini tempat kita belajar disiplin. Kita belajar disiplin. Kita pertama mendisiplinkan diri kita, lalu kita ketika dipercaya untuk memimpin sebuah organisasi, kita juga harus disiplin bagaimana sebuah organisasi itu kita harus kelola, kita harus pimpin, manajemennya harus bagus. Karena semua yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan, bukan kita lakukan untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa kita manusia hebat. Tidak ada manusia hebat di dunia ini, hanya hebat Tuhan. Untuk itu malam ini saya kembalikan kepada generasi dan di Kota Sorong. Hari ini saya melihat ruangan yang besar ini, saya menyesal karena masih banyak generasi, masih banyak anak muda masih berkeliaran di luar sana. Siapa yang bisa memperbaiki mereka di luar sana? Kalau bukan kita, kalau bukan Damki, kalau bukan OKP yang lain, kalau bukan Cipayung yang lain, kalau bukan wadah-wadah yang lain, hanya dua yang membentuk manusia untuk bisa sempurna, dari gereja, dari sisi agama, dan dari sisi pemerintah. Ya, jadi malam ini saya sampaikan kepada kita bahwa cara perayaan Natal yang kita lakukan hari ini bukan sesuatu yang dilakukan secara kebetulan, ini bukan sesuatu yang dilakukan hanya secara seremonial, tetapi bagaimana kita harus memaknai betapa pentingnya acara perayaan Natal yang dilakukan di bawah kolom langit ini di seluruh dunia ini. Kita harus mengerti bahwa ini kita harus kembali mengungkapkan puji syukur kepada Allah Bapa di surga karena begitu besar kasih Allah-Nya sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal lahir di Bethlehem supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Jadi 3 orang manusia pertama percaya dan mereka mengatakan kepada semua orang di Bethlehem bahwa di sini telah lahir baginya juru selamat dunia. Dia yang hadir untuk melakukan perubahan mulai dari Yerusalem, mulai dari Israel sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Ujung bumi itu di tanah Papua. Yang mendiami tanah itu adalah yang keriting rambutnya dan hitam kulitnya. Kitalah orang Papua. Kita bersyukur 3 orang Majus juga datang dari timur. Ya, saya kalau dulu tidak salah dengar 3 orang dari sebenarnya arah kulit hitam juga yang datang dari 3 orang Majus itu yang kulit hitam. Dari timur, dari matahari terbit. Ya, makanya Otto dan Gesler harus cari ke sini juga. Tapi kan sampai di sana karena gunung ini pola laut terus sampai naik sana begitu ya. Ya, jadi malam ini kita semua yang hadir dalam rangka ikut merayakan hari Natal. Kita sebagai orang percaya, orang Kristiani di seluruh dunia, inilah hari kita di mana setiap bulan Desember dari tahun ke tahun kita harus merayakan hari ini. Nah, kembali kepada apa yang tadi Pak Hama sampaikan kepada kita, bagaimana kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi kualitas kita pertama kita harus mendekatkan dengan Tuhan. Alhamdulillah kemarin hari apa minggu kemarin saya diundang untuk penyampaian firman. Alhamdulillah hari ini saya sampaikan, hari itu saya sampaikan hanya 2.
ayat saja. Pertama, Yeremia pasal 1 ayat 4. Kamu dipanggil, kamu sebelum lahir Tuhan Allah sudah mengenal kamu. Tuhan menetap kamu karena kamu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya, kamu belajar di wadah ini, kamu mempersiapkan diri untuk akan menjadi pemimpin kelak di kota ini dan di provinsi ini dan di bangsa ini. Tidak ada sukar bagi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan hari itu saya sampaikan bahwa 2 Tawarik 7 ayat 14, 12, 16. Jika umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri dan berdoa mencari wajah Tuhan lalu berbalik dari jalan-jalan yang jalan, maka Tuhan Allah akan mendengar dari tempat yang lebih tinggi. Pertama, dia memilihkan pribadinya. Lalu yang kedua, dia memilihkan apa saja yang diperbuat. Nanti Daud bilang, apa saja yang diperbuat pasti berhasil mengandalkan Tuhan. Jadi malam hari ini kita semua yang hadir, ya senior-senior, Pak Ciklau, Pak Kamboya, mereka ini adalah senior-senior kita yang ada di depan untuk bagaimana memperlihatkan dan bagaimana mendidik, mengarahkan kita, bagaimana kita ada di setiap organisasi yang ada, itu tempat kita belajar. Kita beri diri kita ini harus digodok, harus ditapis, diperas sampai harus keluar seperti emas ditunjukkan itu merdeka. Nah, untuk kita menghadapi ke depan, provinsi kita pendengar bahwa sudah ada generasi yang ada harus siapkan diri. Hari ini, hari Jumat yang lalu saya sampaikan begitu, harus siapkan diri. Jadi ini ada fase ke fase. Jadi ini fase-fase kami ini akan istirahat. Tapi yang muda dia akan terus tumbuh bangkit. Ya, satu pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Harus percaya Tuhan itu ada. Apa saja kita kerjakan ini, kita anggap bahwa ini kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita kerjakan ini untuk kemuliaan manusia. Tidak. Jadi saya kira ini saja yang saya dapat sampaikan kepada kita semua yang hadir. Lalu waktu Damki saya selalu bilang, Damki itu bisa melakukan Damki Gentai, itu juga perlu melakukan KKR besar. Tidak harus gereja saja melakukan, tapi Damki Gentai itu harus melakukan KKR, undang nama-nama Tuhan yang besar itu turun baru bicara firman di kota ini melalui 2 lembaga ini, supaya semua orang melihat bahwa 2 gerakan ini berdiri antara manusia, berdiri antara spirit ini, roh, berdiri di atas surga dan bumi, sehingga orang muda yang telah dipersiapkan. Jadi malam ini saya sampaikan seperti itu. Kalau Damki Gentai yang hadir, Damki yang hadir, ini Tuhan pilih kita bukan untuk perkara yang kecil. Setiap taat pada perkara yang kecil, baru Tuhan mempromosi kepada perkara-perkara yang besar. Karena orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan tidak menganggap itu orang itu terhina, tapi Tuhan memperhitungkan orang-orang itu. Nanti di Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat naik damai, tidak akan pernah turun karena pegangannya Tuhan. Jadi ini yang saya dapat pada sudah malam, kita semua sudah lapar. Jadi kepada panitia sebagai penyelenggara untuk Natal Damki Kota Sorong, saya pertama atas nama keluarga besar Damki menyampaikan terima kasih kepada para pemerintah yang hadir untuk melayani kita dalam firman ini, makanan dengan ini penting. Ya, terima kasih kepada seluruh Pak Ciklau, Pak Kamboya, ini ada Pak DPR, Pak Kamboya ini DPR Kabupaten Medan. Ya, luar biasa. Anak-anak muda harus perhatikan. DPR, pejabat, kegiatan begini dilakukan, baru mereka hadir itu kamu harus perhatikan bahwa mereka itu punya hati untuk rakyat,
untuk masyarakat, untuk orang banyak. Begitu. Jadi tadi Pak Pendeta bilang ini musuh, ya, ini musuh. Jadi ya saya sampaikan seperti ini supaya semua intelektual yang ada, mahasiswa yang ada, saya harap supaya kita menghadapi politik, kita semua sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita tanya karena provinsi ada, kota ini ada, harus ada DPR di kota yang baru, ada DPR di provinsi yang baru, dan persiapan menuju dari kota yang baru, bupati yang baru, gubernur yang baru. Kita sudah berdoa bawa orang-orang ini semua ke Tuhan. Baru Tuhan akan menyeleksi orang-orang yang benar-benar diurapi oleh Tuhan, yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang memiliki karakter hati nurani yang tulus, yang bersih. Tuhan percayakan untuk pimpin negeri supaya tidak hanya orang siap menang jadi berdaulat, tapi anak-anak Tuhan yang siap untuk waktu Yesus itu akan datang kembali menemukan kita semua akan diangkat pergi bersama Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang indah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dari penyampaian ini ada yang kurang berkenan, tidak sesuai. Ya, saya mohon dalam nama Yesus, ketika kita keluar tinggal di ruangan ini, kita keluar ke sana dengan pikiran kita yang jernih, pikiran kita yang bersih, hati kita yang terus mengalir dengan nilai-nilai yang harus diturun kepada kita. Terima kasih. Berkati. Selamat malam. Salam. Memberikan puji dan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik, sehingga Tuhan belum memperkenankan kami semua dengan latar belakang yang berbeda-beda, kesibukan, aktivitas kita, sehingga kita boleh ada bersama-sama di sini. Pasti tujuan kita satu, yaitu mensyukuri akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya pikir saya tidak terlalu banyak sambutan karena beberapa senior kita sudah menyampaikan pesan dan kacamata yang sangat luar biasa buat kita semua. Dan di sini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kami panitia perayaan Natal di Pecikan Kota Sorong tahun 2023. Mohon izin saya sapa satu persatu. Bung Thomas Jitmau, Iskau, mari kita berikan aplaus. Senior kita Makanda Justus Kambu, Islam, mari kita berikan aplaus. Dan juga senior kita, abang kita yang juga adalah mewakili daripada pemerintah Kabupaten Mabrat, Nobrianus Kambal, mari kita berikan aplaus. Iya. Dan juga orang tua terkasih kita, Bapak Pendeta, terima kasih. Ya, Bapak Pendeta ini selalu ada sama-sama dengan kami di Kota Sorong. Tujuannya hanya satu, itu menyebarkan Panji Kristus. Terus tak lupa juga di sini ada Ketua KPU Kabupaten Mabrat, Bapak Domingo Sisir. Mari kita berikan aplaus. Dan juga Ketua BPC GMKI Kota Sorong dan juga bersama dengan CIPA yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pesan yang dapat saya sampaikan di sini yaitu bagi daripada tema kita, dimulai bagi Allah dalam damai sejahtera di bumi. Jadi Damki hadir yaitu punya tanggung jawab penuh, yaitu damai sejahtera Tuhan itu harus Damki nyatakan di dunia ini, di Indonesia, di Papua, terlebih khusus di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir daripada sambutan singkat ini, kami dari panitia juga ada menyiapkan sumbangan kasih kepada anak-anak
yatim piatu, anak-anak yang tidak punya bapak, tidak punya mama, atau tidak juga kedua orang tua meninggal. Iya, untuk itu saya langsung saja mohon izin saya bisa panggil dari sini kepada teman-teman panitia dan juga kepada anggota komunitas yang sudah ditunjuk bisa dipersilakan maju ke depan. Terus izin ini kita kebetulan kakak kita juga yang punya inisiatif untuk ini dan sudah kita sama-sama mendukung, dan saya karena waktu sudah mepet jadi kita data yang ada dalam Gamki. Jadi sumbangan ini khusus buat anak-anak di Gamki yang tidak punya mama, tidak punya bapak, itu yang kita kasih kepada mereka. Mari kita berikan aplaus buat kebaikan Tuhan.